الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat yang paling berharga dan paling kita butuhkan setelah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum," atau kama qala. Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Karena ilmu agama itu akan menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala. Maka enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun sampai ke surga Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama,
maka Allah akan mudahkan baginya karenanya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Majelis ilmu agama merupakan tempat yang paling dapat menenangkan atau menenteramkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia yang penuh dengan syahwat dan syubhat di akhir zaman yang seperti ini jamaah. Majelis ilmu adalah sebaik-baik tempat kita mencari ketentraman jiwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji agama Allah sesama mereka kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullah mengatakan kepada murid-muridnya, "Lau 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rahah lajaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan anak-anak mereka mengetahui betapa tentramnya jiwa kita ketika berada di dalam rumah Allah mengkaji agama Allah, sebuah majelis yang berisikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah ulama salaf, seandainya mereka mengetahui betapa tentramnya jiwa kita tatkala berada di dalam majelis ilmu tersebut, lajaladuna 'alaiha, niscaya mereka akan mencambuk-cambuk kita karena dengki dan cemburu kepada kita. Pada hari ini sebagian mereka ada yang sampai bunuh diri karena tidak mendapatkan tentraman jiwa. Sebagian mereka mencari ketentraman jiwa dengan masuk ke dalam diskotik, dengan karaokean, dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang yang Allah haramkan, khamar, sabu-sabu dan yang semisal dengannya. Ada juga yang mencari ketentraman jiwa dengan zina. Ada pula yang mencarinya dengan musik. Tapi semua mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena memang Allah Jalla wa'ala telah menentukan dan sudah merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah ada yang mampu mengubahnya. Bahwa jiwa itu tidak akan pernah tenang dan tentram kecuali tatkala mereka mengingatnya, tatkala mereka dekat dengannya, dan tatkala mereka berada di dalam majelis ilmu agama. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hati itu hanya tenang dan tentram tatkala ingat kepada Allah Jalla wa ala, dekat dengannya. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah akan tercurahkan kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita menghadiri majelis ilmu agama, maka setiap kali itu kita mendapatkan sakinah ilahi, rahmat ilahi, diliputi oleh para malaikat, dan nama kita disebut oleh Sang Pencipta kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dengan majelis ini dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti, telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku.
Dan tidaklah kita bertemu di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan kali ini insya-Allah karena nilai-nilai dunia yang akan kita peroleh di sini, melainkan karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW serta pertuah ulama Islam yang akan disampaikan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari golongan-golongan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang diminta kepada ana karena sudah dekatnya kita dengan bulan Ramadan, tema kita pada kali ini adalah terkait bulan Ramadan, persiapan untuk menyambut bulan yang mulia. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, tak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan tidaklah tersisa darinya kecuali hanya beberapa hari saja. Setelah itu insya-Allah Jalla wa'ala, jika Allah mengizinkan, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Seolah baru kemarin kita selesai menjalankan ibadah Ramadan. Tak terasa kini kita sudah berada di hadapannya. Ini menunjukkan kepada kita sudah dekatnya hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman, fatakunu sanatu kasyahr, wa yakunu syahru kal usbu', wa yakunu al usbu'u kal yawm, wa yakunu al yawmu kas sa'ah, wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis dalam Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari, yataqarabu zaman. Nabi mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi sehingga perputaran waktu semakin hari semakin dekat, semakin cepat, sehingga waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 tahun. 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah di dalam bahasa Arab artinya waqtun qasir. Mungkin boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 1 jam, waktu yang pendek. Waktu yang pendek 1 jam perputarannya, habisnya seperti pelepah kurma tatkala terbakar. Ini sudah kita rasakan jamaah. Seolah baru kemarin kita meninggalkan bulan Ramadan. Baru kemarin kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Tak terasa sekarang sudah di depan bulan Ramadan lagi. Tak terasa sudah salat Isya, sudah subuh. Tak terasa sudah duha, zuhur, asar, maghrib, malam lagi. Tak terasa kita sudah tidur nyenyak. Tak terasa sudah bangun dan tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabik, baru terkejut. Di dalam Masjid Baitur Rahman di Johor dengan orang yang jumlahnya begini banyaknya bisa terkejut mendapatkan pertanyaan ini. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri di alam barzakh tanpa ada DKM masjid dan panitia kajian? Jamaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, sehingga perputaran waktu benar-benar cepat. 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah, 1 jam. Dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma tatkala terbakar. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, ma min yaumin marra alaika illa waqad naqasa ba'du ajalik. Tidak ada 1 hari yang engkau lewati kecuali dengan itu sudah berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Sudah semakin dekat ajalmu. Umur ini akan kita pakaikan ke dalam ketaatan atau akan kita habiskan ke dalam maksiat, tetap akan berjalan. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Silahkan mau taat ataukah ingin menjadi orang yang fasik, ingin mukmin maupun ingin kafir.
Anda mau ataukah enggan, Anda akan tetap mati. Tidak ada satu hari yang Anda lewati kecuali dengan itu jatah hidup Anda di dunia ini semakin hari semakin berkurang. Jadwal kematian semakin hari semakin dekat. Dan waktu kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita semakin hari semakin dekat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Poin berikutnya, sebelum kita membahas hal-hal yang mesti kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan atau hal-hal yang semestinya kita realisasikan di bulan Ramadan, adalah hendaknya kita memahami dan mengingat bahwa memiliki kesempatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala secara umum dan secara khusus di waktu-waktu yang istimewa ini adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Saya ulangi, diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Allah dan secara umum ini adalah nikmat yang luar biasa, dan terkhusus Allah berikan kesempatan kita beribadah kepadanya di waktu atau di tempat yang istimewa. Karena di antara hikmah dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala, Allah mengutamakan sebagian tempat di atas sebagian yang lainnya seperti Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Maka demikian juga dengan waktu. Allah mengutama dan mengistimewakan sebagian waktu di atas sebagian waktu yang lainnya. Hikmahnya adalah agar kita dapat mengejar orang-orang yang telah wafat sebelum kita dan mereka lebih banyak ketaatannya daripada ketaatan kita. Dan agar kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi sebelumnya. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa ada 2 orang laki-laki dari Yaman datang ke Madinah, kemudian mereka masuk Islam secara seksama. Ini yang namanya persahabatan yang indah, hijrah bersama. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum micin hari ini, persahabatan yang indah adalah bisa ya, ke diskotik bareng, ya, maling bareng, ya. Curanmor bareng, nyopet bareng, pacaran bareng. Ini yang ada di kepala anak-anak muda hari ini. Persahabatan yang indah adalah persahabatan yang kita berada di atas ketaatan kepada Allah secara seksama. 2 laki-laki ini datang ke Madinah dari Yaman, dan kedua-duanya masuk Islam di waktu yang sama. Karena mereka di Madinah nggak punya tempat dan mereka mu'allaf, maka mereka tinggal di rumahnya Abu Talhah radhiyallahu an, atau salah satu dari sahabat Ansar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sahibul bait tersebut menyebutkan bahwa salah satu dari keduanya lebih taat kepada Allah, lebih banyak ibadahnya, dan lebih duluan wafat 1 tahun sebelum yang satunya lagi. 1 tahun setelah itu barulah yang satunya lagi meninggal dunia. Yang mengherankan sahabat Nabi SAW yang mulia ini adalah beliau mimpi setelah itu bahwa salah satu dari mereka yang tidak lebih semangat ibadahnya dalam beribadah dan tidak lebih banyak ibadahnya daripada kawannya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya, justru di dalam surga kedudukannya, derajatnya lebih tinggi daripada sahabatnya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya dan ibadahnya lebih dahsyat daripada dia. Maka setelah itu Abu Talhah mendatangi Nabi SAW, menceritakan apa yang beliau lihat di dalam mimpi tersebut tentang 2 sahabat Nabi SAW ini. Maka Nabi SAW mengatakan, amin syai'in ta'jabun. Kenapa kalian kaget? Kenapa kalian heran dengan hal ini? Bukankah yang meninggal
1 tahun setelah sahabatnya tersebut, walaupun kawannya yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya itu lebih banyak ibadahnya, lebih semangat dalam beribadah, bukankah dia ini telah bertemu dengan bulan Ramadan karena umurnya lebih panjang 1 tahun daripada kawannya sebelumnya, sehingga dalam 1 tahun ini dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka dia pun menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan selama setahun ini dia telah melakukan salat sekian banyak yang tidak dilakukan oleh sahabatnya yang telah wafat sebelumnya. Sungguh jarak di antara mereka berdua di dalam syurga bagaikan jarak antara langit dan bumi. Makanya sebagian ulama salaf disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah selalu berdoa untuk bertemukan dengan bulan Ramadan. Bayangkan. Ini sebagian kita malah takut-takut bertemu di bulan Ramadan ini. Berkurang jatah makannya. Warung kopi banyak tutup, tempat nongkrongnya pada tutup. Nah, ulama dahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa kepada Allah setiap hari untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena mereka mengetahui keutamaan Ramadan. Bayangkan 2 sahabat yang mulia ini, satunya lebih banyak ibadahnya, lebih semangat dalam beribadah daripada yang satu lagi. Tetapi kawannya yang satu lagi diberikan kesempatan hidup 1 tahun setelahnya oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga dalam 1 tahun tersebut dia melakukan salat, baik salat wajib maupun salat sunat, dan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian menjalankan ibadah di puasa di bulan Ramadan, sehingga dengan itu jaraknya lebih tinggi, derajatnya di dalam syurga lebih tinggi daripada sahabat yang telah meninggal sebelumnya 1 tahun sebelumnya dan lebih semangat dalam beribadah daripadanya. Ini adalah nikmat jemaah. Makanya lari dari ibadah kepada Allah di waktu di mana Allah istimewakan di atas sebagian waktu yang lainnya, dan pahala ibadah di dalamnya Allah lipat gandakan, kita justru lari dan tidak bisa beribadah. Wallahi, ini sebuah kerugian dan malapetaka yang Allah timpakan kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, nikmat ketaatan kepada Allah tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, bertambahnya nikmat dunia kepada kita apabila tidak membuat iman dan amal kita ikut bertambah dengannya, maka dunia yang bertambah tersebut tanda Allah murka kepada kita. Seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau bertambah dekat dengan Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Bertambah jabatan, bertambah pangkat, bertambah penghasilannya, bertambah kesehatannya, bertambah istrinya. Ya. Lihat apakah dengan itu bertambah iman dan amal saleh? Kalau tidak bertambah atau bahkan berkurang, maka dunia yang Allah tambahkan kepadamu itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada kita. Bukan sebagai nikmat. Itu azab dan malapetaka yang Allah timpakan. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau
semakin dekat dengan Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada. Poin berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai materi kajian kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan secara umum untuk menyambut bulan Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai ulul albab. Siapakah ulul albab jamaah? Seringkali kalimat ulul albab Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Allah puji mereka. Bahkan di sebagian ayat Allah mengatakan tiada yang mengingat, tiada yang berpikir, tiada yang mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Pertanyaannya, siapakah ulul albab itu? Dan apakah kita termasuk dari ulul albab? Maka kriteria mereka Allah terangkan di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Di sana Allah Jalla wa'ala menjelaskan kriteria ulil albab. Pada firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, sampai akhir surat. Adalah mereka yang selalu memikirkan ciptaan Allah Jalla wa'ala, langit dan bumi, siang dan malam yang datang silih berganti. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak menciptakan hal ini untuk hal yang sia-sia. Untuk hal yang sia-sia. Selamatkanlah kami dari neraka-Mu. Alladzina yadhkuruna Allah, sampai akhir surat yang Allah sebutkan mereka selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah baik ketika sedang berdiri, sedang duduk atau sedang berbaring. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan dan memanggil wahai ulul albab, bertakwalah kalian kepadaku. Definisi takwa yang paling mencakup kata sebagian ulama adalah definisi yang didefinisikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan tentang takwa kepada Allah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah, takhafu 'iqab Allah, tarju thawab Allah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah, takhafu 'iqab Allah. Itulah takwa yang sesungguhnya. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu, karena ilmu, karena dalil yang engkau ketahui dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atas dasar ilmu. Adapun menghafal dalilnya, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Ia kehendaki. Tetapi mengetahui dalil setiap ibadah yang kita lakukan itu sebuah kewajiban. Karena Allah melarang kita beribadah tanpa ilmu, meraba-raba, coba-coba. Saya coba dulu deh, kalau benar alhamdulillah, kalau salah bermasalah. Coba-coba kemudian benar, tetap salah karena caranya sudah salah, yaitu coba-coba, bukan karena dasar ilmu. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya.
Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm dari sahihnya mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, Talqun bin Habib ketika mendefinisikan takwa, beliau mengatakan takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu. Bukan karena melihat seorang ustadz, seorang syekh, seorang buya, seorang amir melakukannya. Karena saya melihat imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, syekh-syekh di Madinah, syekh-syekh di Mekah, di Mesir ataukah yang lainnya, saya melihat mereka berbuat seperti itu. Bukan seperti itu bahasa orang yang berilmu. Bahasa seorang muslim yang ilmiah, saya melakukan ini sebagai ibadah karena dalil yang saya ketahui dari Al-Quran, dari hadis, dengan petuah dan pemahaman mereka ulama salaf. Bukan karena melihat ustadz fulan, syekh fulan yang melakukannya, lah. Ala nuri minallah, karena dasar ilmu agama. Tarju thawab Allah, karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat ala nuri minallah, atas dasar ilmu. Dia meninggalkan sesuatu bukan karena adat istiadat, bukan karena menurut Ustadz Fulan dan Alan itu haram, walaupun dia belum tahu dalilnya. Dia meninggalkan sesuatu itu sebagai sesuatu yang haram karena dalil yang dia ketahui dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang merupakan landasan agama ini dan cabang darinya adalah ijma' dan qiyas yang sahih, yang mu'tabar. Takhafu iqab Allah, karena takut akan azab Allah. Karena ada sebagian manusia meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut kena razia Satpol PP. Ya, dia meninggalkan sebagian maksiat karena takut terkena HIV, takut terkena AIDS, takut ketahuan istri, takut ketangkap, takut dirazia lah. Meninggalkan maksiat yang merupakan ibadah dan merupakan ketakwaan kepada Allah adalah seseorang meninggalkannya atas dasar ilmu. Dia tahu Allah dan Rasulnya melarang dan mengharamkannya, kemudian dia meninggalkannya karena takut kepada Allah. Inilah definisi takwa yang paling mencakup jamaah. Dari definisi takwa Talqun bin Habib rahimahullahu ta'ala ini kita memahami bahwa ilmu adalah sumber takwa. Tidak mungkin seseorang bisa bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Kalau ingin menjadi orang saleh, orang bertakwa kepada Allah, maka harus menuntut ilmu. Kalau ada orang enggak mau belajar, enggak nuntut ilmu, enggak punya ilmu, enggak akan pernah bisa bertakwa kepada Allah. Pura-pura tidak akan pernah menjadi orang yang saleh, yang benar. Karena ilmu adalah sumber utamanya. Tanpa ilmu, predikat takwa itu tidak akan pernah diraih. Karena ilmu adalah landasan takwa yang paling utama. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Tadi telah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan telah kita ketahui bahwa definisi takwa seperti yang disebutkan oleh Talqun bin Habib, maka kita memahami dengan ini di antara hal yang harus kita persiapkan dari nilai-nilai takwa untuk menyambut bulan Ramadan adalah ilmu agama. Ilmu tentang puasa, apa itu puasa secara bahasa, secara syar'i, apa saja rukun-rukun puasa, wajibat puasa, sunnah-sunnah dalam menjalankan ibadah puasa, hal-hal yang haram, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan. Nah, baik, ini semestinya sudah kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena orang yang beribadah kepada Allah di atas ilmu, nilainya dan kelezatannya itu berbeda dengan orang yang melakukannya tanpa ilmu agama. Itu berbeda.
kelezatan dan kemanisannya. Maka kita melihat para ulama itu benar-benar merasakan kelezatan dan kemanisan dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu. Bayangkan Nabi kita SAW bisa membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran 5 juz di dalam satu rakaat. Saya juga cuma bisa menceritakannya saja. Ya kan? Ya. Cuma bisa menceritakannya saja. Nah, ada seorang sahabat sedang berjaga-jaga di medan tempur dalam keadaan salat, kemudian ditembak oleh musuh dengan panah, kemudian tertancap anak panah di tubuhnya dan dia tetap salat sampai selesai. Kita masjid AC kurang dingin aja udah keluar dari salat, ya kan? Imam baru sedikit panjang bacaannya, di belakang udah kasih isyarat. Berarti imam cuma baca surat Wadduha. Bukan imam panjang bacaannya, tapi dia nggak pernah ke masjid. Apalagi si mereka salah datang masjid, masuk masjid sholat subuh hari Jumat di masjid tersebut menerapkan sunnah Nabi. Rakaat pertama baca Alif Lam Sajadah dan rakaat kedua Al-Insan. Selesai sholatnya, salahku sholat di masjid itu. Selesai sholat udah keluar mataharinya katanya. Terkejut dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasakan kemanisan dan kelezatan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hal berikutnya yang semestinya kita realisasikan untuk menyambut bulan Ramadan adalah mempelajari dan mengenang kembali keutamaan dan keistimewaannya bulan Ramadan. Karena seseorang itu akan berat melakukan sesuatu apabila dia belum mengetahui keutamaan dan keistimewaannya. Ini sudah merupakan kaedah baku dalam kehidupan manusia. Jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia saja seorang akan berat, malas, nggak semangat melakukan sesuatu yang dia belum mengetahui keutamaan dan keistimewaannya, ya kan? Contoh kecilnya misalkan ingin jualan, ingin berbisnis sesuatu, kalau dia belum mengetahui bagusnya, bagaimana keuntungan dari bisnis tersebut, maka nggak akan semangat untuk menjalankannya. Tapi ketika dia mengetahui keistimewaan, keberuntungan yang akan diperoleh di baliknya, maka sebagian mereka kita lihat rela menghabiskan waktu untuk S1, S2 dan S3 sampai dia teler mengejar SS tersebut. Kenapa? Karena ada keutamaan yang diharapkan di balik itu. Sehingga sebagian mereka demi dunia rela bangun di sepertiga akhir malam. Dari mulai jam 3 pagi udah bangun pergi ke pasar. Sanggup begadang dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi nggak tidur. Setelah itu pulang baru tidur. Tapi untuk sholat subuh 5 menit saja dia nggak mampu bangun, nggak mampu pergi, nggak mampu. Hidayah. Kenapa? Karena dia nggak mengenang keutamaan sholat subuh. Tidak dia hadirkan di dalam hatinya keutamaan sholat tahajud. Tapi untuk dunia dia kenang. Nggak ke pasar hari ini hilang omset 500.000, ya kan? Saya nggak ngambil spesialis, nggak bisa praktek, nggak bisa banyak, nggak bisa dapat pasien yang banyak. Kalau saya nggak meraih S3, saya nggak bakal jadi kadis dan sebagainya. Sehingga sebagian mereka berjuang dan berkorban untuk dunia yang dia cintai. Kenapa? Karena dia sudah mencintainya. Kenapa dia mencintainya? Karena dia telah mengetahui keuntungan, keutamaannya. Maka demikian juga dalam urusan akhirat ibadah. Akan malas, akan berat seseorang melakukan suatu ibadah kalau dia belum mengetahui keutamaannya. Dia akan semangat dan mudah melakukannya tatkala dia telah mengetahui keutamaannya. Seorang ulama salaf yang bernama Abu Marthad rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad,
Beliau mengatakan man 'alima fadailal a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang mengetahui keutamaan suatu amalan, maka akan mudah, akan ringan untuk ia lakukan amalan tersebut dalam semua keadaan. Dan ini kita lihat jemaah. Kita lihat sebagian anak muda sehat luar biasa. Kalau untuk goes, Masya Allah, puluhan kilo. Mampu dia. Nge-gym berjam-jam. Jogging berjam-jam. Lari berkilo-kilo jauhnya. Nah, tetapi nggak sanggup, jangankan untuk salat tahajud, untuk bangun subuh saja, dia nggak mampu. Tapi ada sebagian orang tua, badannya sudah membungkuk. Sebagian mereka harus menggunakan tongkat kalau pergi ke masjid. Udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, kesehatannya sudah tidak membaik, tapi mampu bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena masalah hati. Kata Syekhul Islam di awal kitabnya Al-Ubudiyah, di awal-awal kitab Al-Ubudiyah, Al-Ubudiyah judul kitabnya, arti Al-Ubudiyah adalah penghambaan kepada Allah. Beliau mengatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta adalah motor penggerak. Seseorang tidak akan bergerak untuk sesuatu yang ia belum mencintainya. Dan seseorang tidak akan mencintai sesuatu yang belum ia ketahui keutamaan dan keistimewaannya. Maka yang Abu Marsad mengatakan man 'alima fadailal a'mali hanat 'alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan ringan dia lakukan. Ya, sebagian wanita jemaah di bawah terik matahari dia bisa memakai hijab yang menutup seluruh anggota tubuhnya. Tapi di waktu yang sama, di siang hari yang dingin, di sebagian wanita justru telanjang, nggak berpakaian. Apa sebabnya ini? Kembali ke bab ini. Yang ini ringan menutup auratnya walaupun cuaca yang panas. Kenapa? Dia telah mengetahui keutamaan nutup aurat. Dan besarnya dosa mengubur aurat. Sehingga ringan bagi dia melakukan ketaatan tersebut. Ringan bagi dia untuk bangun di sepertiga akhir malam untuk bermunajat dan berkhalwat dengan Rabbnya. Kenapa? Karena dia telah mengetahui keutamaan dan keistimewaannya. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Mereka yang ekstra dan perfect dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan adalah mereka yang telah mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Adapun mereka yang tidak mengetahui keutamaan dan keagungan bulan Ramadan, begitu datang Ramadan mereka seperti orang yang terkejut. Semakin dekat bulan Ramadan semakin gelisah dia. Sehingga kalau sisa 2-3 hari bulan Sya'ban apa? Jamak takdim makan minumnya. Kalau sholat kan jamak takdim ya, asar dibawa ke zuhur ya, isya dibawa ke maghrib. Ini juga demikian, 1 bulan lagi. Seolah-olah 1 bulan itu dia akan masuk penjara, nggak akan pernah makan dan minum lagi. Sehingga sisa di 3 hari atau di hari-hari terakhir bulan Sya'ban benar-benar dijamak takdim makan minumnya, dijamak takdim ngerokoknya, dijamak takdim goesnya, dijamak takdim berbagai aktivitas dunia lainnya. Pada ulama salaf dahulu semenjak masuk bulan Sya'ban mereka sudah mulai start tahajud, puasa dan tilawatul Quran. Bahkan sebagian mereka sudah mulai menutup toko-toko mereka di pasar untuk fokus salat malam, baca Al-Quran dan ibadah untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, berikut ini beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan agar kita semangat beribadah kepada Allah di bulan yang mulia ini dan mudah melakukan ketaatan kepadanya. Yang pertama adalah anna maradata syayatin yusaffaduna bisalasir wal aghlal fi syahri siyam. Para syaitan dibelenggukan oleh Allah di bulan Ramadan. Pintu-pintu syurga semuanya Allah bukakan.
Dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatisy syayatin." Apabila bulan Ramadan datang, maka seluruh pintu syurga dibukakan. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan para syaitan dibelenggukan. Dalam riwayat yang lain, di semenjak malam pertama Ramadan ada munadin fis sama, penyeru di langit yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencinta kebaikan, ini saatnya kalian berlomba-lomba. Ini saatnya kalian benar-benar fokus ekstra melakukannya. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dan wahai pencinta maksiat, pencinta kejelekan, aqsir, berhentilah. Ini bulan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini bulan Ramadan, bulan di mana seluruh pintu syurga telah dibuka dan seluruh pintu neraka telah ditutup serta seluruh syaitan telah dibelenggu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian manusia tetap enggan masuk syurga walaupun seluruh pintunya sudah terbuka. Tetapi untuk masuk ke dalam neraka walaupun pintunya sudah tertutup, lewat jendela pun boleh. Kalau untuk neraka, untuk syurga, walaupun seluruh pintunya sudah terbuka, masih nggak mau masuk. Tetapi kalau untuk neraka, walaupun seluruh pintunya sudah tertutup, lewat jendela pun boleh. Lewat pintu belakang pun boleh. Apa contohnya? Pas di zaman Covid, pintu depan diskotik tutup, tapi lewat belakang tetap masuk. Demikian juga di siang hari Ramadan, sebagai yang melakukannya Muslim, warung makannya tertutup, tapi nasi bungkus tetap keluar dari pintu belakang. Subhanallah. Untuk masuk surga dia enggan walaupun seluruh pintunya sudah terbuka. Tetapi untuk masuk ke dalam neraka, walaupun seluruh pintunya sudah ditutup rapat-rapat, dia tetap mau berjuang untuk bisa membuka dan masuk ke dalamnya. Kalau di luar Ramadan kita suka menyalahkan syaitan. Ketika kawan memberikan nasihat untuk semangat dan agar tidak futur, seringkali kita mengucapkan, itulah setan banyak kali ini. Nah sekarang setan udah dirantai, kau salahkan siapa lagi? Setan juga kau salahkan. Jadi siapa yang setan selama ini? Kata setan, jadi sebenarnya siapa yang setan selama ini, ya kan? Ini setan udah diikat. Kalau di luar Ramadan kita bilang terlalu banyak setannya Ustaz. Ya. Aku tahu memang lagi futur, itulah setan Ustaz. Nah sekarang setan udah diikat, udah dirantai. Siapa lagi mau ente salahkan? Berarti selama ini memang diri kita yang buruk, diri kita yang tidak dirahmati oleh Allah. Karena kalau diri kita ini dirahmati oleh Allah, pastilah kita akan mudah melakukan kebaikan. Dan tentunya sebab Allah kurang merahmati kita karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu menyuruh, memerintahkan mereka kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Rabbku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, bukankah sebuah kerugian dan tanda celakanya seseorang apabila di bulan Ramadan, sebuah bulan di mana seluruh pintu syurga telah dibuka, seluruh pintu neraka telah ditutup dan para syaitan telah diikat, dia masih tetap sulit beribadah kepada Allah, masih sulit salat 5 waktu berjamaah, masih berat melakukan salat malam. Kalau di luar Ramadan alasan nggak ada imam, salat sendiri, mau bangun sendiri, ya hafalan paling panjang inna a'taina kal kautsar Ustaz. 11 bulan sebelumnya nggak ada imam. Nah sekarang Ramadan ada taraweh,
Ada jamaah, ada imam yang mimpin salat ente. Masih sulit juga salat malam? Subhanallah. Di luar Ramadan malas baca Al-Quran, di bulan Ramadan juga masih malas. Di sebuah bulan yang seluruh pintu surga telah terbuka, seluruh pintu neraka telah tertutup, dan para syaitan telah dirantai, masih sulit melakukan ibadah kepada Allah. Apa ini jamaah? Kalau bukan sebuah malapetaka, kehinaan dan musibah, azab yang Allah timpakan kepada kita. Hendaknya kita benar-benar berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosalah yang telah membelenggukan kita dari ibadah kepada Allah. Makanya ketika ada seorang pemuda datang kepada Hasan Al-Basri curhat. Hasan Al-Basri ulama tabi'in, sigharu tabi'in dari negeri Basrah. Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya Imam, saya sulit bangun sholat tahajud. Apa sebabnya? Apa nasihatnya? Apa nasihat Hasan Al-Basri? Kalau nasihat yang seperti itu langsung seketika itu disampaikan kepada kita oleh seorang ustadz, mungkin kita akan menjaga jarak dengan ustadz itu. Ya. Hasan Al-Basri ketika orang ini mengatakan saya sulit bangun sholat malam, langsung Hasan Al-Basri mengatakan apa jamaah? Thaqilatka dzunubuk. Kamu telah dibelenggu oleh dosa-dosamu sendiri. Nggak ada basa-basi dari Hasan Al-Basri. Ya. Kalau ustadznya carper cari aman kan, oh ya akhi, ya semua orang juga sulit akhi, antum nggak usah pesimis. Ana juga belum tentu lebih taat dari anda, enggak. Karena makomnya, konteksnya dia minta nasihat. Langsung dikatakan oleh Hasan Al-Basri apa? Qayyadatka dzunubuk. Anda telah terbelenggu oleh dosa-dosa Anda sendiri, kata Hasan Al-Basri. Karena kalau Anda enggak banyak dosa, mudah untuk salat tahajud. Karena Nabi mengatakan fa innaha da'bus salihin. Salat malam adalah rutinitas orang-orang saleh. Belum dikatakan soleh kalau enggak sholat tahajud jamaah. Walaupun hafiz 30 juz Al-Quran, walaupun LC, S2, S3 jurusan hadis dari Mekah sekalipun, kalau sholat malam bukan rutinitasnya, dia bukan orang saleh. Bahkan Imam Ahmad berpendapat orang yang enggak sholat witir diboikot riwayat hadisnya, walaupun dia menghafal ratusan ribu hadis, enggak diambil riwayatnya, enggak layak diambil hadis darinya kalau enggak ada sholat witirnya. Itu pendapat Imam Ahmad. Fa inna da'bus salihin. Baik 11 bulan sebelum Ramadan kita berat melakukannya karena kita bukan hafiz Al-Quran, enggak ada teman, sendirian. Iya. Istri juga pemalas, anak juga malas, akhirnya jadi ikut malas. Mertua juga enggak terlihat bangun malam, orang tua jauh jati. Ini Ramadan. Ada jamaahnya, ada imam yang membimbing, ada jamaah lain yang menemani Anda. Sehingga ketika kita lelah berdiri, kita tidak lelah sendirian, kita tidak berdiri sendirian, kita tidak rukuk sendirian, tapi juga masih malas. Subhanallah. Sebuah kehinaan dari Allah Jalla wa'ala jamaah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Keistimewaan bulan Ramadan yang berikutnya adalah kajian sampai jam berapa? Jam 12. Keyboard malam minggu jam berapa selesainya? Hah? Jangan kalah sama penonton keyboard. Jam berapa selesai keyboard? Jam 1. Hah? Jam 12. Baik, insyaallah kajian sampai jam 11 kurang 1 jam setengah. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah apa yang Nabi SAW katakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan 2 syarat ini. Yang pertama
iman. Jamaah dimuliakan Allah, sekedar menghafal rukun iman ada 6. Banyak orang kafir yang belum masuk Islam hafal dia rukun iman ada 6. Betul nggak? Banyak. Ya. Orang-orang yang nggak Islam bisa menyebutkan dengan fasih. Rukun Islam ada 5, yang pertama ini dan itu. Rukun iman ada 6, rukun ihsan ada sekian. Bisa mereka sebutkan. Beriman kepada Allah itu bukan sekedar menghafal rukun iman, tetapi bagaimana keimanan kita terhadap 6 rukun iman tersebut. Karena setiap 6 rukun iman tersebut ada rukun-rukunnya yang harus kita imani, dan apabila salah satu darinya tidak kita imani, ibadah kita akan menjadi debu yang berterbangan. Sebagai contoh, kalau antum membuka kitab Sahih Muslim, maka hadis yang pertama kali kita dapatkan di dalam Sahih Muslim adalah hadis Abdullah bin Umar. Dari Umar radhiyallahu anhu menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Di awal sanad hadis disebutkan bahwa beberapa masyarakat Irak menjumpai Abdullah ibn Mubarak yang sedang tawaf di Ka'bah. Mereka menyampaikan kepada beliau bahwa di Irak ada seorang tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin, namanya Ma'bad al-Juhani. Dia memiliki akidah innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah secara detail kalau sudah terjadi. Mirip dengan ini ucapan sebagian mereka, kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, kalau belum terjadi mah itu bukan takdir. Ini akidah an-nufah al-ghulah, ekstremis qadariyah. Qadariyah yang paling ekstrim itu akidahnya itu. Mendengar sebutan mereka tersebut tentang akidah orang ini, dan dia ditokohkan dalam keadaan akidahnya seperti itu, dan beliau sedang tawaf di depan Ka'bah, maka Abdullah bin Mubarak mengeluarkan sebuah statement yang menunjukkan harus ada prinsip dalam beragama. Dalam hal akidah, perkara prinsip, nggak ada basa-basi. Ya. Jualan aja nggak laku kalau ada basa-basi, ya kan? Paling agama. Abdullah bin Mubarak langsung mengatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhudin zahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar, kata beliau. Sampaikan kepada mereka, seandainya bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, dan sampaikan kepada mereka, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, Abdullah bin Mubarak menganggap Islam mereka telah batal karena ini. Karena apa? Karena telah meninggalkan 1 dari 4 rukun iman kepada takdir, yaitu ilmu Allah. Rukun iman kepada takdir kan ada 4. Beriman bahwa segala sesuatu yang telah, yang sedang, yang akan dan mustahil terjadi, seandainya bisa terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Maha mengetahuinya. Rukunnya yang kedua, bahwa segala sesuatu yang terjadi telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, tiada yang lepas dari kehendak Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Yang keempat adalah selain Allah dan sifat-sifatnya adalah makhluk, manusia, dan amalan mereka adalah makhluk. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, mereka mengingkari 1 dari 4 rukun iman tersebut. Langsung Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku bukan dari mereka. Kalau mereka masih mumin, tidak boleh berkata demikian, karena innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, beliau mengatakan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Menunjukkan Islam mereka sudah batal. Ini menerangkan kepada kita apa? Bab iman itu bukan sekedar hafal rukun iman ada 6. Makanya para ulama tuliskan kitab-kitab akidah. Semua kitab akidah yang ringkas maupun yang berjilid-jilid, inti pembahasannya adalah tentang 6 rukun iman.
Semua sekte-sekte yang sesat menyesatkan dalam Islam, baik itu Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya, itu semuanya berkaitan dengan 6 rukun iman ini. Nggak lepas dari itu. Maka yang mereka uraikan rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab, rukun-rukun iman kepada para rasul, rukun-rukun iman kepada para malaikat, dan rukun-rukun iman kepada takdir. Ini yang sangat penting untuk kita kaji. Jangan sampai kita ngaku mukmin kepada Allah, tapi rupanya ada rukun-rukun iman kepada Allah yang belum kita imani. Kita mengaku beriman kepada hari akhirat, datang tentang hadis azab kubur, kita mengatakan nggak, saya nggak percaya, nggak logis, kafir, murtad, nggak percaya adanya azab dan nikmat kubur. Mana azab kubur? Udah banyak orang mati, nggak ada yang diazab kok di kuburnya katanya. Udah nenek-nenek juga belum taubat. Nah, ini menunjukkan tidak beriman. Jemaah ini muliakan Allah. Lihat nih, kasus Ma'bad al-Juhani. Dia dianggap muslim, ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin di Irak. Langsung dikatakan demikian oleh Abdullah al-Barak, tatkala dia memiliki akidah yang membatalkan imannya, mengingkari salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir. Ini menerangkan kepada kita bahwa ketika Allah dan Rasul menyebutkan keutamaan iman dan beramal saleh, maka perhatikan maksud iman yang diuraikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, suatu ibadah itu akan terasa manis dan lezat jemaah apabila kita melakukannya karena ikhlas kepada Allah. Orang yang ikhlas akan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai Allah mengumpamakan dengan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Seperti sebuah pohon yang akarnya sangat kokoh, ranting-rantingnya terjunjung tinggi ke langit dan mengeluarkan buah-buahan setiap saat. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Maka barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dalam keadaan dia beriman, imannya terhadap 6 rukun iman benar, dia beriman bahwa yang mewajibkan ibadah puasa itu adalah Allah Jalla wa'ala, dia mengimani pahala-pahala yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan dia mengharapkan pahala hanya kepada Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Baik, yang terakhir, tidak ada batasan waktu dari DKM. Gimana? Sampai jam 1 tarawih di sini kita. Baik, sedikit lagi ya, berarti bukan yang terakhir ya. Naik, bukan yang terakhir. Dari hal-hal yang hampir yang terakhir. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi. Dari mana Salman Al-Farisi? Orang Arab atau non-Arab? Non-Arab. Satu-satunya sahabat Nabi yang dibinkan kepada Islam, Salman bin Islam. Selain beliau nggak ada yang dibinkan ke Islam. Karena demi mencari Islam beliau kehilangan kedua orang tua, kehilangan ketokohan, kehilangan harta yang telah beliau kumpulkan. Sampai-sampai beliau dikhianati, dizalimi dengan diperjualbelikan oleh Yahudi Syam kepada Yahudi Madinah yang datang ke Syam, kemudian menjadi seorang budak sahaya yang dipekerjakan pekerjaan keras, pekerjaan berat, mengurut kebun kurma Yahudi Madinah. Padahal beliau seorang anak dari tokoh Majusi yang kaya raya dan sangat dicintai oleh orang tuanya. Itu semuanya hilang. Kenapa? Karena mencari Islam. Maka Nabi mengatakan, kita dari Salman dan Salman dari kita. Salman bin Islam. Dan sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya iman itu ada di angkasa sana, maka yang akan meraihnya adalah seorang pemuda dari Persia. Itu Salman Al-Farisi. Nah,
Salman Al-Farisi mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada kami di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Hari terakhir bulan Sya'ban tanggal berapa? Hah? Kenapa? 30 atau 29, karena bulan dalam syariat Islam tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30. Tapi kalau kita ikut kalender Masehi ada 31 dan ada 31, 30, 29 dan 28. Dalam hitungan Hijriah bulan Nabi katakan ya seperti ini, enggak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu itu mengikuti waktu Hijriah. Makanya menghafal dan mengetahui tanggal Hijriah itu penting. Akikah berkaitan dengan waktu, yang dimaksud adalah Hijriah. Nah, zakat sudah genap 1 tahun, hitungannya bukan dengan kalender Masehi tapi dengan Hijriah. Ada sekian belas hari perbedaan antara Hijriah dan Masehi. Janji juga demikian. Saya janji utang ya 2 bulan, ikut Hijriah. Lebih ya panjang ya. Lebih panjang. Pokoknya hukum-hukum yang Allah ikatkan dengan waktu dalam Islam itu mengikuti waktu Hijriah. Kecuali yang dikecualikan dari keumuman itu. Baik, Nabi mengatakan, kata Salman Al-Farisi, Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Apa isi khutbahnya Nabi? Padahal yang di hadapan beliau saat itu, audien beliau saat itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini benar-benar ikhwan kibar ini, ya kan? Bukan kibar di akhir zaman. Ikhwan kibar adalah yang paling jarang hadir di kajian, itu yang paling kibar. Begitu duduk di warung kopi, dia yang paling banyak kombur ya. Itu ikhwan kibar hari ini. Paling jarang ikut kajian, paling besar omongannya. Tong kosong nyaring bunyinya di sebagian tempat, sebagian orang, enggak semuanya. Tapi ikhwan kibar di masa itu, mereka benar-benar kibar bukan sekedar karena mereka duluan masuk Islam daripada yang lainnya. Seandainya kibar dan senioritas itu semata-mata karena senioritas, tentu Umar enggak akan menjadi orang nomor 2 dalam Islam. Karena sebelum Umar masuk Islam sudah belasan sahabat Nabi masuk Islam. Ali lebih duluan daripada Umar, Uthman lebih duluan, Bilal lebih duluan, Mus'ab ya bin Umair lebih duluan, Suhaib bin Sinan lebih duluan, Khadijah lebih duluan masuk Islam ya, dan sekian sahabat lainnya. Tapi Umar bisa menjadi orang nomor 2-nya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan tentang Abu Bakar, Abu Bakar menjadi umat nomor 1 umat Nabi Muhammad, nomor 1 dari para sahabatnya, bukan semata-mata karena lisabiqihi ilal Islam, karena beliau yang paling duluan masuk Islam, bukan karena itu semata, tetapi li syai'in waqara fi qalbi, tetapi karena iman yang melekat di dalam kalbunya. Itu yang membuat Abu Bakar menjadi orang nomor 1. Di saat sahabat lain Umar membawa setengah daripada hartanya, Abu Bakar membawa seluruh daripada hartanya. Itu dijadikan di jalan Allah. Siapa yang mau menemani Nabi saat itu ketika Nabi sudah menjadi wanted penduduk Mekah? Diminta oleh Nabi menemani perjalanan hijrah beliau, pelarian beliau dari Mekah ke Madinah berjalan kaki. Siang dan malam melintasi padang pasir yang tidak bertepi. Kalau tidak memiliki keikhlasan yang luar biasa, mungkin mau. Kita diminta tolong temanin Ustadz khutbah Jumat aja udah banyak alasannya. Sakit perut lah, istri lagi haid dan sebagainya lah. Apalagi nemani perjalanan yang seperti itu. Baik ya. Artinya jamaah, maksud ana menyampaikan ini, seperti itu keimanan dan amalannya para sahabat Nabi. Kalau kita lihat biografi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kata para ulama kita dan para sahabat yang lainnya, kata Syekh Mubil, seolah kita sedang duduk di bawah gunung yang sangat besar. Kita baru sadar bahwa kita nggak punya bahan yang layak untuk kita ujubkan. Kan ujub, ria itu kan butuh bahan.
Kalau kita lihat mereka para sahabat Nabi, rupanya untuk riya dan ujub kita belum cukup bahannya. Ya, belum cukup bahan yang kita miliki untuk riya dan ujub. Ketika kita melihat iman, amalan dan perjuangan mereka para sahabat Nabi. Tapi lihat, ketika bulan Ramadan mau datang tetap diberikan ceramah oleh Nabi, diceramahi mereka. Diberikan motivasi oleh Nabi. Ditarhibkan Ramadan kepada mereka. Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang berkah, sebuah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin kalau bagian kita udah lama ngaji, udah malas dengar hadis. Ya, udah lama anda dengar kajian kayak gitu. Anda mau yang baru-baru. Faedah yang belum pernah anda dengar. Udah 15 tahun awak. Ya. Udah 15 tahun awak ngaji. Udah puluhan tahun awak. Ente belum ada. Anda udah jadi panitia kajian. Para sahabat tetap semangat. Nggak ada yang mengatakan, alah itu aja isi ceramah Nabi. Nggak ada. Tetap Abu Bakar orang paling semangat. Pada orang yang nomor 1 ngaji, yang paling duluan adalah beliau. Tapi ketika di Madinah tetap semangat beliau. Belajar kepada tetap orang yang nomor 1 semangatnya. Padahal 13 tahun sebelumnya sudah ngaji sama Nabi. Orang yang pertama ngaji, panitia pertamanya Nabi, Abu Bakar. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, tidak lantas beliau bilang kepada kalian yang baru-baru ngaji, semangat-semangatlah kalian ngaji. Kayak kami dulu ketika di Mekah. Sekarang sudah saatnya kalian lah yang semangat. Kami ini udah tua-tua. Dulu kami berjuang luar biasa sebelum ada kalian ini. Sekarang kalianlah lanjutkan. Ya, ini ujub nih. Ini tertipu dengan secuil daripada perjuangan yang telah dia lakukan untuk agama Allah. Para sahabat Nabi yang paling taat, yang paling semangat berjuang untuk Islam bersama Nabi adalah mereka yang paling duluan masuk Islam. Ya. Makanya kata para ulama, hendaknya menjadi sebuah renungan bagi kita. Kenapa kita semakin lama ngaji justru semakin turun ibadah kita? Semakin lama ngaji semakin pelit sedekah. Yang dermawan yang baru-baru ngaji. Yang lama-lama ngaji, biarlah yang baru-baru, kita kan udah dulu sedekahnya 15 tahun yang lalu. Biarlah yang semangat-semangat itu anak-anak baru, anak-anak muda. Lah, ulama dahulu yang paling semangat ibadah adalah yang paling seniornya. Itu yang paling semangat, itu yang paling luar biasa ibadahnya. Semakin senior mereka, semakin dahsyat ibadahnya. Tapi lihat, tetap Nabi masih menceramahi mereka, memotivasi mereka, mentarhib mereka terhadap Ramadan. Karena memang jiwa ini butuh diberikan nasihat jamaah. Perlu disemangati. Padahal kalau kita pikirkan para sahabat Nabi untuk apa disemangati lagi, ya kan? Abu Bakar kira-kira untuk apa disemangati lagi? Untuk apa diceramahi lagi? Tapi enggak demikian. Menurut agama, manusia ini membutuhkan peringatan dan motivasi. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dia mukmin pasti senang dengan peringatan. Pasti semangat mendengar nasihat-nasihat yang indah. Kalau enggak senang berarti hatinya sudah berpenyakit. Penyakit ujub, penyakit hasad, suudzon, berburuk sangka dan yang lainnya. Nabi katakan, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Ya ikhwan, kalau di Ramadan kita nggak bisa berkah hidupnya, kira-kira kapan akan berkah hidup kita jamaah? Di bulan Ramadan rumah tangga kita nggak bisa sakinah, mawaddah dan rahmah. Justru di Ramadan lebih sering bertengkarnya daripada di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan cuma seminggu sekali bertengkar sama istri. Kalau bulan Ramadan sahur sekali, di waktu duha tengkar lagi, siang bertengkar lagi, sore menjelang berbuka begitu bukaannya sedikit kurang mantap masakannya tengkar lagi. Mestinya di bulan Ramadan semakin berkah rumah tangganya. Ini semakin kacau balau. Ibadahnya juga demikian, akhlaknya juga tidak semakin berkah. Sebuah bulan yang padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah.
Makanya nggak aneh tadi Nabi katakan jarak antara dua sahabat Nabi tadi apa? Lebih daripada antara langit dan bumi. Ada malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, berarti beramal di malam Lailatul Qadar sama seperti beramal selama 1000 bulan. Kok nggak ada yang jawab? Bang Kautsar, kan Lailatul Qadar khairan min alfi syahr, ya kan? Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti salat, ibadah-ibadah yang lainnya di malam Lailatul Qadar itu sama seperti di 1000 bulan. Seperti 1000 bulan. Salah. Jelas menyelisih ayat dan hadis. Antum perhatikan sedikit lagi bahasa hadis. Allah dan Rasulnya tidak pernah menyamakan malam Lailatul Qadar dengan 1000 bulan. Nggak ada ayat dan hadis yang seperti itu. Yang Allah katakan satu malam Lailatul Qadar lebih hebat daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan bisa jadi 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, 1.000.000 bulan, 1.000.000.000 bulan. Jelas ya? Ini yang sering diucapkan oleh penceramah Ramadan ketika memotivasi orang meraih Lailatul Qadar, ya kan? Karena dengan kita salat di malam Lailatul Qadar berarti kita telah salat selama 1000 bulan. Sedekah kita di malam Lailatul Qadar itu seperti sedekah kita di dalam 1000 bulan, selama 1000 bulan. Salah, fatal. Salah ya. Menyelisih Al-Quran. Allah enggak menyamakan satu malam Lailatul Qadar dengan 1000 bulan yang lainnya. Yang ada Allah katakan khairun. Jelas ayatnya kok, nas. Ma la yahtamilu ghairah. Tersurat bunyi ayatnya. Khairun kata Allah. Min alfi syahr. Allah enggak mengatakan ka alfi syahr. Seperti 1000 bulan. Yang Allah katakan lebih baik, lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan bisa jadi 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, 5000 bulan, 1.000.000 bulan, atau bahkan 1.000.000.000 bulan. Keutamaan Allah dan rahmatnya tiada yang mampu membatasinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fadlullahi wasi'. Berarti beramal di malam Lailatul Qadar sama dengan beramal selama ya, obat ngantuk nih ya. Sama seperti beramal di lebih dari 1000 bulan. Bukan sama seperti 1000 bulan. Jadi jangan terjemahkan lagi malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. Salah. Yang Allah katakan seperti 1000 bulan atau 1000 tahun ya afwan. Yang Allah katakan adalah lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama. Allah enggak mengatakan ka alfi syahr. Yang Allah katakan khairun min alfi syahr. Khair isim tafdhil. Makanya datang min setelah itu lil mufadhalah. Untuk menjelaskan lebih utama dan lebih bagus daripada 1000 bulan. Tapi sebagian orang enggak semangat mencari Lailatul Qadar, padahal seperti ini keutamaannya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan seandainya Lailatul Qadar itu cuma ada satu malam dalam 1 tahun, di dalam 1 tahun Allah letakkan tanpa Allah beritahukan di bulan apa, di tanggal berapa, yang jelas dia berada di dalam 1 tahun. 1 malam dalam 1 tahun, maka aku akan menghidupkan seluruh malam sepanjang tahun agar aku mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau 1 tahun dia begadang setiap malam ya pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kata Imam Ibn Qayyim, Allah letakkan Lailatul Qadar itu hanya di 10 terakhir malam Ramadan. Juga masih malas untuk begadang. Makanya Nabi sebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau 20 malam pertama Ramadan Nabi perfect, ekstra ibadah, tapi masih tidur di malam harinya. Khusus di 10 terakhir Ramadan, ahyal lail.
1 malam penuh boleh hidupkan. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi solat dari mulai ba'da isya, ibadah ba'da isya sampai subuh, tidak tidur sekejap pun. Khusus 10 terakhir Ramadan. Tapi di Indonesia seringnya sebaliknya. 5 malam pertama Ramadan bludak masjid. Harus bangun tenda di samping masjid. Jamaah enggak muat. Malam ke-6, ke-7 mulai berkurang, mulai maju. Semakin berjalan waktu semakin maju safnya. Sampai-sampai saking maju tinggal 1 saf lagi. Apalagi 10 terakhir Ramadan, ibu-ibu udah sibuk dengan kuih lebarannya. Sebagian mereka mencari Lailatul Qadar di mal-mal yang ada, cari beli pakaian. Dan memang ujiannya berat. Semakin dekat malam Lailatul Qadar, semakin banyak pula orderannya. Ya, orderan risol, bolu, ya, orderan pakaian. Subhanallah. Kata Imam Ibn Qayyim, ya akhi, Lailatul Qadar itu cuma di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Enti masih malas-malasan, masih enggak semangat juga. Seandainya Lailatul Qadar itu Allah letakkan dalam adalah 1 malam dalam 1 tahun, semestinya kita akan harus menghidupkan seluruh malam selama setahun untuk mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Apalagi hanya dalam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, ja'alallahu siyamahu fariidah. Allah telah mewajibkan puasanya. Wa qiyama lailihi tatawwu'. Salat malamnya adalah sunnah. Man taqarrafa fihi bi khaslati minal khairi kana kaman adda fariidatan fima siwah. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka ia seperti melakukan sebuah kewajiban di luar bulan Ramadan. Masih malas-malasan jemaah? Berarti 2 rakaat salat sunnah di bulan Ramadan itu seperti 2 rakaat salat wajib di luar Ramadan. Lihat keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak enggak aneh tadi Nabi mengatakan jarak di antara mereka berdua dalam surga itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Walaupun yang wafat 1 tahun sebelumnya lebih banyak ibadahnya, lebih semangat ibadahnya. Kenapa? Karena ini meninggal 1 tahun setelahnya, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan Lailatul Qadar. Satu kebaikan yang dilakukan di dalamnya seperti sebuah kewajiban di luar Ramadan. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan sebuah kewajiban di bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melakukan 70 kewajiban di luar Ramadan. Nah, wa huwa syahrus sabar. Ramadan adalah bulan sabar. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya surga. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Naam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masih sangat banyak keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya. Namun karena waktu yang membatasi kita, maka saya akhiri dengan beberapa hal secara ringkas, bahwa hendaknya kita benar-benar menghidupkan bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa jemaah. Maka yang Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Padahal memohon pertolongan kepada Allah adalah ibadah dan telah masuk dalam keumuman ayatnya na'buduk. Tapi masih Allah sebutkan secara khusus. Kenapa? Karena ibadah tidak akan mampu kita lakukan tanpa pertolongan darinya. Makanya di antara doa yang Nabi anjurkan agar kita tidak pernah meninggalkannya di akhir tasyahud kita sebelum salam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa berzikir, beribadah dengan benar dan bersyukur kepadamu. Dan Allah mengatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un alim.
Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa sholat, yang puasa, yang haji, hafal Al-Quran, hafal hadis. Itu semata-mata keutamaan dan rahmat dari Allah. Dialah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Doa ya. Nah, Nabi kita saja sudah merupakan seorang Nabi, seorang Rasul, masih berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Juga dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas atau Anas bin Malik, beliau mengatakan di antara doa yang sering Nabi bacakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kata Abdullah bin Abbas, fid dunya hasanah adalah al ilmun nafi' wal amalis salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apabila di bulan Al-Quran kita tidak maksimal membaca Al-Quran, bagaimana kita akan bisa fokus baca Al-Quran di luar bulan Ramadan? Bacalah bagaimana ulama salaf dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i dalam Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti setiap malam khatam, setiap hari khatam. Keluar dari Ramadan beliau telah mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Kita udah 60 tahun Al-Quran, umurnya juz 30 aja belum pernah tamat dia baca, jangankan ngafal. Surat Qul ya ayyuhal kafirun aja nggak lancar-lancar, selalu kebalik-balik kalau sholat. Umurnya udah 60 tahun. Imam Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Dan ulama dulu khatamnya dengan hafalan ya. Karena Imam Syafi'i di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Lahir padahal dalam keadaan anak yatim, yang menghidupkan beliau seorang wanita janda miskin. Di umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran dan paham tafsirnya. Dan di umur 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik, puluhan ribu hadis dan athar di dalamnya. Kemudian di umur 11 tahun beliau sudah diberikan izin, rekomendasi oleh sebagian gurunya untuk berfatwa. Sudah dianggap ulama di umur 11 tahun. Anak kita umur 25 tahun saja belum tahu alamat masjid di kompleknya. Pinternya cuma main TikTok, nari-nari dan ibunya juga gitu. Bapaknya juga ikut-ikutan. Paling tidak jemaah di Ramadan kita bisa fokus Al-Quran. Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita nggak dekat dengan Al-Quran, jadi kapan lagi jemaah? Atau seandainya nggak bisa khatam setiap hari, minimal seminggu sekali, atau paling minimnya sekali dalam Ramadan. Ulama salaf Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam sekali salat sampai selesai di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Keberkahan waktu. Nah, keberkahan waktu. Sebenarnya kita mampu. Buktinya kalau baca HP, buka WA, berjam-jam. Aman, nggak ada rematiknya, nggak ada asam uratnya. Begitu baca Al-Quran, baru 5 menit udah kena asam urat, udah naik asam lambung, rematik. Tapi duduk di warung kopi dari pagi sampai sore, Masya Allah, nggak ada rematiknya, nggak datang asam uratnya. Begitu buka mushaf, baru alif lam mim, langsung datang asam urat dan rematiknya. La haula wala quwata illa billah. Dan di antara cara menjaga ibadah di bulan Ramadan, kata Abu Hurairah, adalah dengan sering di masjid. Jadi usahakan sering-sering di masjid, walaupun ya di selain waktu 5 waktu salat. Nah, usahakan ba'da subuh tunggu syuruk di masjid, sambil nunggu syuruk baca Al-Quran. Karena biasanya kita kalau udah pulang ke rumah berat, ya kan? Pulang ke rumah, apalagi kita udah punya anak istri, pulang ke rumah semua sedang tidur. Masuk kamar tidur yang sudah hidup AC, nggak ada cerita itu kalau bukan bismikallahumma amutu wa ahya. Ya kan?
Bismikallahumma amutu wa ahya sudah. Pada pulang dari masjid niatnya ini lanjut lagi di 3 juz lagi di rumah. Ini pas di masjid. Begitu sampai rumah, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Nanti menjelang azan zuhur baru terbaca lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Masjid. Para salaf saja cara mereka menjaga puasa mereka dengan sering di masjid. Naam. Minimal ya jamaah paling mudah bes. Kalau yang di waktu sholat lain nggak bisa, paling tidak setelah subuh sambil nunggu syuruk. Ya kan? Ba'da zuhur sebentar, ba'da asar sambil nunggu maghrib. Indah. Sholat asar bawa anak-anak, bawa iqra mereka, ya. Duduk setelah asar kita baca Al-Quran, anak cucu baca Al-Quran, lihat orang Arab. Antum kalau umroh lihat indah kan orang Arab. Ramadan asar datang dengan ya apa namanya teko kopi atau teh roti yang banyak kurma, duduk dia baca Al-Quran, anaknya pun baca Al-Quran. Begitu menjelang buka anaknya dipukul kepalanya, pang, bagikan. Orang Arab ya kan, pukul kepala anak, tam, bagikan. Luar biasa indah jamaah. Ini ba'da asar langsung keluar ngabuburit. Lebay bin alay, ngabuburit 20-an tahun yang lalu juga ngabuburit, tahun ini ngabuburit lagi. Ya akhi, Ramadan kemarin lewat, udah berapa kali khatam Al-Quran kita? Saya katakan kita, bukan anda, karena saya juga masuk ke dalam hal ini. Ini hendaknya menjadi pelajaran. Ramadan kemarin sebelum datang ya Ramadan kita bercita-cita akan khatam sekian kali. Ramadan lewat, khatam pun tidak kita lakukan. Nah sekarang apakah akan terjadi hal yang sama lagi ya ma? Al-Quran ya ma, bulan Al-Quran Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalam syahrul Ramadan. Unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, usahakan di bulan Ramadan kita tidak banyak bertemu dengan orang. Enggak banyak ngobrol ya ma. Karena biasanya kalau udah ngobrol apalagi sering dan temannya itu-itu aja. Temannya itu-itu aja. Teman ngobrol pagi itu juga, teman ngobrol siang itu juga, sore dia juga, ba'da isya dia juga. Biasanya nggak lepas dari ghibah. Sedangkan ghibah menghilangkan puasa ibadah. Afwan, ibadah puasa, pahala ibadah puasa. Karena kalau udah ghibah itu jamaah, subhanallah, sulit siapapun. Kadang orang yang berilmu pun nggak bisa selamat jamaah. Orang kalau udah punya sifat ghibah, ustadznya sendiri pun digibah. Nah, paling majelis itu nggak ada ustadz, nggak ada yang berilmu, nggak lepas dari ghibah. Kalau ada orang yang berilmu mungkin lebih selamat. Ada ustadz mungkin ada yang membimbing, ada pembahasan ilmu. Begitu nggak ada ustadz, ustadznya yang digibahi. Apa tuh ustadz tuh? Ustadznya digibahi. Ayahnya sendiri pun tidak ada yang digibahi. Ayahku ini payah kali orangnya. Gibah itu. Dzikruka akhaka fima yakrah, kamu sebutkan tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Jangan banyak jumpa orang. Ya. Demikian para ulama salaf, mereka menutup diri mereka. Mereka membatasi waktu mereka untuk Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalau enggak mungkin seperti Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali. Kalau beliau ba'da subuh gowes, kemudian selesai gowes tidur, ba'da zuhur tidur lagi, ba'da asar ngabuburit, setelah itu salat maghrib, habis salat maghrib hantam lagi makanan di atas meja yang masih tersisa. Ba'da isya salat tarawih, pulang salat tarawih nonton atau langsung tidur, bisa khatam Al-Quran 60 kali dalam Ramadan. Gantung tuh sepeda, ambil sepeda, masukkan ke dalam goni, ya, lillahi ta'ala, bismikallahumma amutu wa ahya, kamu sepeda. Simpan dulu sepedanya, nanti goes di bulan Ramadan. Nah, nanti goes di bulan Ramadan jamaah. Al-Quran dulu, khatam Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran sebelum datang bulan Ramadan jamaah, kejar, iqra, tuntaskan iqra. Jangan sampai bulan Al-Quran datang dalam keadaan kita belum bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, tak terasa sudah jam 10. Tadi diumumkan sampai setengah 10 ya. Berarti tidak ada tanya jawab, insyaallah tanya jawab.
ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang ngisi kajian rutin. Saya cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita lebih maksimal ibadahnya, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.